dan malam kepada ibu, bapak, dan teman-teman sekalian. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk menjelaskan terkait dengan materi analisis dari yang sudah saya kaji, yaitu mengenai tentang pendekatan kebijakan model inkremental pada program Kartu Prakerja. Namun sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Dengan saya sendiri, Sabrina Indriani, dengan NIM 2502016-039 dari Administrasi Publik kelas A. Sebelum saya masuk ke dalam materi, saya akan menjelaskan dulu nih terkait dengan apa sih itu pendekatan dengan model inkremental. Jadi, pendekatan dengan model inkremental sebuah kebijakan yang diambil oleh pemerintah yang dilakukan secara bertahap. Dan setiap kebijakannya itu akan memunculkan fungsi yang baru. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan mencontohkan pendekatan model inkremental dengan salah satu program nyata dari pemerintah, yaitu program Kartu Prakerja. Nah, saya mau jelaskan lagi nih terkait dengan apa definisi dari program Kartu Prakerja. Jadi, program Kartu Prakerja merupakan program nyata dari pemerintah yang berfungsi untuk meningkatkan kompetensi dan juga kualitas dari masyarakat Indonesia yang ingin bekerja, korban PHK, ataupun orang yang telah putus hubungan dengan pekerjaan sebelumnya. Nah, tujuan dari adanya program ini adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui kebijakan dari pemerintah. Nah, lalu kenapa sih pendekatan model inkremental itu berkaitan nih dengan program Kartu Prakerja? Jadi saya akan mengambil contoh kasus nyata pada saat pandemi COVID-19. Jadi pada awalnya pendekatan inkremental pada program Kartu Prakerja itu hanya berdasarkan pada sistem pelatihan berbasis digital, di mana pelatihan ini digunakan untuk masyarakat-masyarakat yang memang ingin masuk ke dalam dunia kerja untuk meningkatkan efisiensi dan juga daya kerja, daya saing baik dari internal ataupun eksternal. Tapi pada saat pandemi COVID-19, di saat semua lingkungan mengalami kekrisisan, disitulah pemerintah mendekatkan dengan model pendekatan inkremental. Jadi pemerintah itu memberikan semi bantuan sosial kepada masyarakat dengan menggunakan insentif tunai yang awalnya hanya berdasarkan pada pelatihan berbasis digital yang akhirnya diinkrementalkan menjadi semi bantuan sosial. Yang ini bukan hanya sebagai bantuan sosial saja, tetapi menjaga perekonomian masyarakat supaya daya jual beli masyarakat itu tetap terjaga. Jadi kebijakan inkremental itu bukan hanya berdasarkan pada ide mana yang paling baik, tetapi ide ini diambil oleh realita. Artinya bagaimana fakta di lapangan, itulah kebijakan yang akan diambil. Jadi kebijakan akan menyesuaikan dari apa kondisi lapangan yang sebenarnya. Nah, pasca selesainya pandemi dari COVID-19, akhirnya pemerintah melakukan fase normalisasi, mengembalikan program Kartu Prakerja menjadi program pelatihan saja. Tidak ada bantuan dari semi sosial. Dan inilah yang disebut sebagai model pendekatan inkremental, yang artinya kebijakan itu tidak diambil sembarangan, tetapi tahap demi tahap dengan melihat bagaimana sih kondisi dari fakta di lapangannya. Yang artinya pemerintah tidak tergesa-gesa dan tidak merubah kebijakan secara drastis, tetapi melihat bagaimana dan apa dampaknya ke depannya untuk masyarakat, dan apakah kebijakan ini bisa mensejahterakan masyarakat atau justru malah menjerumuskan masyarakat ke dalam keadaan yang lebih buruk. Nah, yang perlu digarisbawahi, setiap program itu pasti memiliki kelebihan dan kekurangannya. Tapi kalau kita melihat dari perspektif ide, sebenarnya program ini sudah sangat baik. Dari filosofinya, dari tujuan utamanya program ini dibuat, dan lain sebagainya. Tapi kalau kita melihat lagi lebih dalam lagi, berdasarkan fakta yang ada bahwa di tahun 2020 banyak sekali laporan yang menyatakan bahwa program ini tuh materi yang disampaikan tidak terlalu berbobot, hanya dasar dan tidak relevan pada semua dunia pekerjaan. Padahal seharusnya pemerintah itu bisa mengeksekusi apa materi yang harus disampaikan dan memastikan apakah materi ini relevan dalam semua pekerjaan. Selain itu ada juga masalah kendala jaringan, di mana yang kita tahu ya bahwa Indonesia masih merupakan negara berkembang yang kita masih memiliki yang namanya kesenjangan infrastruktur. Di pedalaman, masyarakat tidak semuanya dapat mengakses
adanya program ini karena berbasis digital itu tadi. Sehingga pemerintah perlu mengeksekusi dan mengevaluasi apa yang harus dilakukan agar program ini dapat merata, dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat Indonesia yang memang membutuhkan. Tapi yang paling parahnya lagi, tidak adanya transparansi nih di dalam program ini, di mana ada banyak sekali orang yang dapat mengakses program ini padahal ia sudah memiliki pekerjaan. Padahal tujuan awal dari adanya program ini adalah untuk orang-orang yang ingin masuk ke dalam dunia pekerjaan agar bisa memiliki sedikit bekal hingga akhirnya masuk ke dunia kerja. Tapi masih banyak nih orang-orang yang tidak bertanggung jawab, bahkan menggunakan orang dalam. Nah, itulah tujuan pemerintah untuk tetap selalu melakukan pengawasan dengan ketat dan juga selalu mengevaluasi apa yang salah dari program yang telah dibuatnya. Dan juga yang meresahkan banyak sekali masyarakat adalah ketika mengetahui anggaran yang dikeluarkan oleh pemerintah itu cukup besar nih dalam membuat program ini, yang itu membuat masyarakat menjadi heran. Materi program yang telah disampaikan oleh lembaga pelatihan itu tidak sesuai dengan budget yang dikeluarkan oleh pemerintah, sehingga masyarakat itu butuh pertanggungjawaban dan juga transparansi dari apakah program ini memang benar-benar bekerja untuk semua pihak atau justru malah hanya menguntungkan orang-orang tertentu. Nah, dari sini dapat disimpulkan bahwa pendekatan dengan model inkremental adalah kebijakan yang secara perlahan demi perlahan mengeluarkan suatu kebijakan dan menimbulkan fungsi yang baru. Jadi tidak ada perubahan secara drastis, tetapi melihat bagaimana realita lapangan yang ada. Baik, sekian penjelasan dari saya terkait dengan analisis pada program Kartu Prakerja dengan pendekatan model inkremental. Terima kasih karena telah mendengarkan dan mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi, siang, sore, dan malam kepada ibu, bapak, dan teman-teman sekalian. Bye-bye.